Halo teman-teman, ini dia headbusnya robek ya teman-teman nih. Jadi harus diganti kulitnya ya. Headbus nih ini ya. Ini dia headbus gua yang robek. Mungkin ini sering terjadi buat kalian para drummer ya. Para drummer yang memiliki drum ketika sedang main tiba-tiba robek. Nah, ini banyak faktor ya. Mungkin karena faktor usia, sudah lama nggak ganti-ganti kulitnya. Lalu suhu bisa mempengaruhi juga. Jadi kelembapannya ya bisa pengaruh dari sini ya. Nah, ini sangat pengaruh sekali ya teman-teman. Oke. Lalu juga cara kita mainnya mempengaruhi dia mudah robek atau enggak. Nanti kita ganti dengan yang baru ya, dari Evans BD22 IMAT 2. Jadi dua ply dia biar lebih tebal. Oke, kita lihat cara gantinya gimana. Check it out ya guys. Ini robeknya lumayan loh. Nih, waduh, ini nggak bisa dimainin lagi. Oke guys, gue sekarang bersama temen gue, Yoses. Nah, panggilan lu siapa? Yoses bang. Oh, Yoses. Nah, dia nih sekarang yang mau pasang ini nih, instalasi untuk head drum bassnya ya. Jadi kita lihat caranya. Tadi gue udah unboxing dia Evans ya. Nah, Evans ini dia kayak ada semacam peredamnya nih. Cuma nanti kita lihat ya. Ini to play nih. To play. Nah, jadi kenapa to play? Katanya sih biar sustain atau apalah, biar tebel. Iya benar. Kita coba dulu ya guys, lihat caranya. Nah, ini kan udah dibongkar nih. Coba Yoses bantu ini. Ya, halo teman-teman. Jadi ini bass drum ukuran 22 inch ya bang ya? Yoi. 22 inch yang dimana ya kulit tebal ini ya, yang udah ya nggak guna lagi lah pokoknya. Udah nggak pakai lagi. Kita mau ganti sama kulit Evansnya yang sudah dibeli sama Bang Jos. Oh, Ini dia guys. Beuh, satisfying sekali. Nah, tuh, ini ada buat tambahannya nanti di sini nih. betul tambahannya. Kalau misalkan mau dipakai tapi nggak usah juga apa-apa sih. Ini biar lebih dap aja gitu. Nah, Evans yang dibeli sama Bang Jos ini udah ada apa ya kalau bilang deeper ya? Deeper ya. Iya, tujuannya supaya sustainnya tuh kurang, jadi lebih low. Kalau bass kan penting low tuh. Gitu. Lihat nih caranya nih guys. Oke, kita pasang sama-sama. Oke. Posisi kaki ke sini. Oke, berarti gini. Nah, biar cantik tulisan Evans ini harus lurus sama tom holder gitu ya. Gitu ya. Jadi biar cantik gitu. Kalau udah sebelum dipasang itu sebenarnya harus ditekan. Tujuannya supaya nanti ketika dituning dia nggak kendor lagi. Bang, injak bang. Gue nggak berani. Udah injak aja. Serius lu? Serius, injak semua jangan loncat. Injak lah. Injak, jangan saya. Coba dari yang. Harus diinjak bener, harus diinjak. Gitu. Kalau bass, tapi kalau snare, apalagi floor, terus tom jangan diinjak, ditekan aja. Tapi kalau bass tuh diinjak. Gitu. Guys, mengerikan guys. Gue deg-degan nih diinjak-injak gini. Gitu. Kayak disakiti gitu. Kayak disakiti gitu, Mas. Hati gue tersakiti, guys. Gue udah bawa hati panjang urusannya. Wow. Guys, jadi jangan lupa diinjak, guys. Tapi lo jangan luapin emosi lo di sini juga. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bahaya. Ya, bener. Nah, kalau udah diinjak kan jadi lebih kendor nih. Udah nggak kayak tadi tuh. Kalau masih baru kan agak keras kan. Jadi diinjak mengendorkan
otot-ototnya yang baru ini. Iya, jadi ketika main pun dia nggak mundur lagi tuningnya gitu. Tuningannya udah nggak mundur lagi. Oh. Coba injak bang, kalau mau injak. Wah, ngeri ah. Gua gak biasa nyakitin alat musik, guys. Yang drummer aja, gue gitaris, drummer palsu gue, guys. Tapi harus diinjak gitu. Kalau saya benar tekan gitu bang. Coba lu just ngeri ya. Oh gitu ya. Iya. Tuh. Nah, kalau udah kan tinggal dipasang, bang. Yuk pasang. Boleh nih, bang. Masanya gimana gue nggak tahu. Ini masukin aja dulu, tapi jangan langsung dikencengin. Oh, dimasukin dulu nih. Iya, dimasukin, tapi jangan langsung dikencengin. Kita pasang, guys. Dipasang, tapi jangan langsung dikencengin ya, bang. Ini pertama kali gue bongkar gini nih, guys. Biasanya gitar yang gue bongkar. Jadi cara untuk pemasangan atau ganti kulit bass drum, kick bass ya, sama yang lain tuh beda. Dia beda sendiri. Oh. Karena kalau bass drum kok bisa diinjak gitu sama anak kecil malah. Benar-benar berdiri di situ ya? Betul, benar-benar berdiri. Aduh. Oh, kalau yang nggak tegan gimana ya? Ya karena pikiran kita kan injek tuh kayaknya nyakitin banget. Betul. Kalau misalkan yang udah ngerti pasti Biasa aja ya. biasa aja. Tapi kalau snare, floor jangan diinjek lah. Kayunya hancur nanti. Ibaratnya kalau di gitar tuh senar baru tuh ditarik. Iya, betul. Gua itu saja masih takut, guys. Takutnya gini, pas gue beli udah mahal-mahal putus. Gue beli lagi satu paket. Aduh, pusing deh. Oke. Nah, kalau tuning bass itu dia sama halnya kayak snare pada umumnya. Sebenarnya harus ada namanya kunci drum. Ini kunci drum nih. Nih, bentuknya gini ya. Nah, kalau bisa sebenarnya kalau misalkan punya dua, biar seimbang lebih bagus ya. Tapi karena kita punya satu. Nah, ada dua nih. Nih. Oh, ada dua. Nih, ini langsung. Oke. Kalau dua, teman-teman bisa langsung kunci secara bersamaan ganti-gantian. Maksudnya putar misal arah 1 jam, yang kanan 1 jam, kiri 1 jam, gantian lagi begitu. Secara merata. Tapi kalau hanya punya satu kunci drum, saya buatkan nih, kita pakai satu kunci drum yang jarang orang pakai. Kalau kunci drumnya semua satu, usahakan pertama ini semuanya terpasang dengan baik, tapi tidak terkunci ya. Maksudnya ya nggak kendor. Nah, kalau sudah ada nama satu teknik yang diajarkan sama Ko Hendy Salim. Ko Hendy Salim. Ko Hendy Salim. Namanya di JPCC. Ya, kalau snare itu dia tekan tengah, sama begitu juga bass, tekan tengah, yang kencang, baru ini putar sampai ini hilang, mengkerut hilang. Tuh udah mulai hilang kan? Tapi harus merata. Kalau putar satu lagi. Jadi muternya rata, guys. Jadi dinikmati tarikannya sama. Mesti yang berotot nih, gini-gini. Kalau yang pengkor gimana? Nggak bisa. Pengkor. Untung orang badannya, Yoses ini badannya gede. Jadi kalau gue kan ceking, jadi kurang pas gitu. Ya. Udah jodohnya. Oh, jadi ditekan terus ya. Iya, kira-kira sampai kelihatan. Ini udah nih. Udah gitu dong. Serius tuh? Udah. Terus nggak ada kayak gitar ada nada-nada apa gitu diketok-ketok dung 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 gitu, nggak ada. Kalau bass enggak, karena dia dominan low. Oh, jadi hanya kekencangan aja ya. Jadi hanya yang penting kenyamanan seorang drummer mencari suaranya. Dia suka low yang deep banget atau low yang boom yang maksudnya itu kayak ada sustainnya gitu. Kembali lagi kebutuhan masing-masing gitu. Oke. Jadi berapa putaran nih tadi lo bikin? Masing-masing ada yang 1,5, ada yang 2. Kembali lagi ya ke ini apa? Ke keinginan kita sebagai drummer gitu. Jangan dipaksain pokoknya harus 2 sama, 3 sama, jangan. Gitu, karena
pasti ujung-ujungnya kalau misalkan namanya kulit baru pasti kendor gitu. Oh gitu. Iya, untuk ngetesnya boleh dipasang sih, ini begini dulu. Pasang guys. Kakinya mungkin. Nah, kalau kaki drum tuh tinggiin. Oh, dia harus tinggi. Oke, segitu ya. Tinggi kalau bisa, Kak Jos. Oh, kalau bisa tinggi ya. Iya. Oke. Jadi aja gantung. Bukan gitunya. Apanya? Ini sama ukurannya, cuma ininya kakinya harus seimbang. Kalau misalkan ini gantung. Nah, gitu. Jadi ini sama-sama ngegantung gitu maksud saya. Oh gini. Oh, sama ya poinnya. Sama-sama gantung. Udah belum? Coba kira-kira udah lurus belum? Udah lurus belum, guys? Udah Kira lurus gitu ya. Oh. Nah, kalau udah lurus, ini tinggal dipasang. Majuin aja kali. Majuin aja. Udah, masuk dulu. Ini dibuka belum? Sekali-sekali gue ngerjain drummer hebat nih. Nah. Jadi gue mau gerakan susah. Mau dijeda dulu boleh nggak? Ya. Coba injak, Bang Nen. Nah. Nih gue mau. Udah belum? Masih jalan belum? Nah. Iya. Wah. Oh my god. Wow. Lebih deep ya? Lebih deep, benar. Beda. Kalau misalkan mau lebih low lagi, ya tadi kan saya kan ukurannya kan tadi kan 2 sampai 1. Nah. Boleh dikurangin ya ukuran ya 90 derajat atau berapa derajat gitu bisa. Oh, dia nggak perlu itu yang ngetun. Enggak, seperti karena yang ini dikejar kan iya yang dicari low. Kalau misalkan snare drum kan kita kan bisa ada yang high, ada yang ya. mid, Ada mid ya. Ada yang mau suaranya ke basah gitu. Gitu sih. Sekarang kalau dari segi lo punya karakter ini udah gimana? Kalau gua Suaranya nih kan karakter lo dulu drummer asli nih, kalau gua kan drummer palsu nih. Iya nih. benar. Gue drummer KW-KW nih, jadi dia harus tahu nih kira-kira. Kalau misalkan gua ya, kalau gua bisa gua samain sama Tom dan Floor sih. Tommy harus pasang dulu berarti ya. Nah, enaknya tuh kalau bisa pakai udah ini mau tahu ya apakah ini cocok sama ini, harusnya dipasang dulu tomnya. Oh. Tomnya, jadi bisa rasain suaranya. Ngomong-ngomong tuh juga belum gitu tuh. Nggak apa-apa ya? Apa? Ngetun di sini apa pas dipasang? Coba pasang dulu aja. Oh, pas dipasang aja ya. Dipasang aja. Mana ya lupa. Gini kan buat matiin ya? Iya betul. Oke. Oh iya, masukin ya? Ya masukin. Oh nanti dibalikin ya? Oh masukinnya susah ya? Ya, gitu doang. Kalau udah biasa bongkar-bongkar mah tahu ya masalahnya. Ini setelannya tinggi ya? Enggak sih, gua pengennya yang dekat semua sih. Oh dekat semua. Iya, jadi kalau lagi main orang nggak capek. Oke. Tapi setelan lu kayak gimana biasanya? Kalau setelanku tergantung tempat duduknya ya. Oh gitu, jadi bukan dipengaruhi dengan dasar awal stylenya ya? Iya betul. Berarti setiap tempat buat main drumnya beda-beda ya? Betul. Jadi guys, kalau lu lagi main di satu venue atau satu acara, tuh abis drummer sebelumnya tuh lu bisa rubah lagi sesuai kenyamanan kita guys. Oh. Jangan terima-terima aja.
Kalau yang satu orang yang pendek, satu tinggi, gimana mainnya? Nah, Begini. itu dia. Hah? Iya kan? Bener. Nah, kalau settingan seperti ini biasanya metal-metal tahun 90-an, guys. Nih, rapot semua. Tapi emang enakan rapot. Nah, Iya. tapi kalau saya nggak suka Enakan tinggi. Tapi kalau saya nggak suka rapot. tinggi. Kayak drumnya Metallica, Lars Ulrich, dia sama dia ditempelin ini. 3, Oke. 4. Kita coba. Ya, boleh. Oke. Kali ini mau coba? Ini udah nih, Udah? serius. Belum, ini udah kendor-kendor loh nih. Apa? Ada kendor-kendornya kemarin gimana ya? Gak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Oke kok, masih oke. Masih enak. Kalau saya sih masih enak sih. Katanya ini ada nadanya ya? Maksudnya ini E misalnya. Nah itu kembali lagi ke setiap drummer ya. Kalau saya sih untuk tahu nadanya percis atau enggak, saya kurang bisa karena saya bukan pitch perfect. Oh. Iya. Tapi kalau misalkan mau permainannya enak, memang setiap drummer harus punya ciri khas nadanya sendiri. Oh, Makanya setiap drummer tuh setidaknya dia harus bawa snare sendiri. oh gitu. Jadi Iya, ini setiap ini manggung. nada dasarnya berarti. Snare-nya. Bukan, Netralnya? snare itu jadi jiwanya dia. Oh, oke. Jiwanya itu kayak apa ya? Soul permainannya tuh pasti pertama tuh di snare. Gitu. Oh, Kalau top itu kayak menyesuaikan aja sih. jadi Gitu. pantesan ya. Drummer-drummer selalu bawa snare. Iya, harus. Kalau bisa punya gitu. Nah, harus punya. Kalau nggak punya bukan drummer namanya. Marching band. Karena punya sekolahan. Iya. Nyewa. Gitu. Coba-coba doang. Di drummer Coba. palsu, gua mau tes doang. Ah. Enak juga nih. Wah. Tinggal dites aja ininya. Jadi pemain drum. Iya. Jadi pemain drum. Kalau kebutuhan kepepet, gue yang main drum. Oke, kita setting ininya dulu. nih, Oke, kita setting. Tadi yang jatuh apaan itu ya? Ini kunci drum kok. Oh, Boleh setting. Coba settingan kali ini gimana? Kalau Hah? drum biasanya. Oh, settingan. sebenarnya sih karena crashnya nggak ada yang 16 nih, gue pakai punya anak. Oh iya. guys. Simbalnya Cyclone Isuzu. Jadi sebenarnya gue mau beli Avanza sih, cuman adanya Isuzu. Isuzu dong. Jadi berhubung uangnya belum cukup, jadi ya pakai yang ada dulu dah. Yang penting ada. Ini buat splash ya ini biasanya. Tapi saya punya saran loh. Ah. Daripada ini diginiin mending buat stack. Oh, stack ya. Iya. Iya sih sebenarnya. Cuman bingung ya mau di stack yang mana ya? Ini nih, dua ini aja digabungin. Oh boleh coba guys kita stack biar dapat karakter baru guys. Nah, benar. Nah. Berarti jadi splashnya ya? Iya, betul. Oh, oke. Itu dibuka aja tadi ini. Oke. Nah, Ide baru dari drummer sejati guys. Di stack guys. soalnya iya daripada ini. Kalau di efek gitar stack juga ada. Overdrive digabungin jadi banyak. Oke, Daniel Sigaraki. Angkel gua tuh. Udah. Nah, karena ini kira-kira gini. Tuh, tapi untuk mencegah supaya nggak pecah, perbanyak busa. Harus perbanyak busa. Pakai Gitu. busa pelindung guys. Aku lupa namanya kalau di drummer itu. Kondom guys namanya. Bukan dong. Namanya busa geli-geli. Boleh pakai ini juga ini. Ini bagus.
berarti yang kosong nih harus gue isi nih. Nah, benar. Nah, tuh. Oh. Suaranya semi Chinese yang gimana gitu? Iya, jadi kalau misalkan ini tuh enaknya taruh di bawah antar cymbal sama hi-hat. Nanti kita lihat fungsinya ya ketika brother kita main. Gue kurang tahu guys. Kayaknya lebih cantik ini tuh. Ganti ya? Oh, enggak. Oh, di klem ini? Nah, benar. Oh, Gitu. Kita main klem aja. Karena saya melihat ada potensi yang sangat unik. Kita harus melihat sebuah potensi guys ya. Potensi dari drum Bang Denny ini ada yang unik. Kita... Jadi guys, drum ini drum yang sangat lama ya. Premier ini udah nggak ada lagi. Perusahaannya udah bangkrut. Ya, ini setaraf dengan Ludwig. Gimana mau jendot? Ntar itu dipotong, jangan. Pulang. Gak apa-apa. Oh, ini. Oh, nggak apa-apa, kan udah nggak ada. Emang udah nggak ada. Iya. Jadi masih bisa di-endorse yang lain. Iya. Masih Premier bisa ini lain. sekelas Ludwig ya, zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu yang di-endorse tuh Bim Bim Slang. Ya. Ingat banget dulu dia belinya di Melodia ya. Bukan. Wijaya. Nah, Premier itu dulu yang distributornya Wijaya. Sebelah MG Music Store. Jadi kalau mau beli Premier ke sono aja, masih ada sisanya. Yang tidak laku. Kalau ini nggak gue jual nih. Ini udah langka soalnya guys. Kalau nggak salah nih maple cell ya. Kalau nggak salah nih kayunya. Supaya Tony gampang ngetunnya katanya. Kalau yang lain-lain susah ngetunnya. Oh, nggak masuk ternyata ya. Wow, kayunya mesti ganti kali besinya. Oh ya? Besinya sama. Iya, Sama ini gede. soalnya dia kayak kurang. Coba kalau kita miringin. Jadi ini adalah salah satu cara supaya kita mendapatkan satu suara yang menggetarkan jiwa guys. Iya, nggak dapet kayaknya dia. Nggak dapat si klemnya harus Kita yang buat- gede ya. Yang bisa bengkok kayaknya harus. Oh, ya, Ya udahlah, kita pakai tadi aja lagi. ya. Guys, kita ganti lagi guys, karena klem ini harus yang bengkok dan keker. Iya betul. Kebetulan dia kecil guys, jadi nggak masuk. Ya. Sendiri nggak masuk. Jadi ganti yang pakai pertama. Jadi kondisi drum ini historinya adalah drum legend ya. Jadi kalau kalian pernah dengar Ludwig, nah itu satu umur dah. Seangkatan ya. Jadi drum ini cukup langka. Jadi seperti ya seperti kalian tahu lah. Kita lihat dulu ya hasilnya gimana suaranya. Ini kecil. Oh ini 7A atau 5A? Kecil ya 7A. Kalau iya. ini? Ini kayak 7A juga. Oh iya. Soalnya drum metal jadi ya gimana ya? Pengennya pengennya yang kecil-kecil guys. Ya gitu. Suaranya enak. Suaranya enak. Hah? Enak suaranya. Gitu lah ya. Kayak gitu. Kayak gitu jadi. Oke, kita sekarang nyeting alat supaya kita main dulu, ngejam dulu. Ya. Gimana kalau ngerekam lu pakai HP gua? Ayo pakai HP lo. Nah, jadi kan di sini nih dia tahu udah menurut lu bagus atau enggak kualitasnya. Cakep lah. HP lu apa anjing, lu mau masuk ke rumah sini? Enggak serius cakepan ini. Ini mah handphone Cina. Coba lihat. Tapi cuma durasinya cuma 10 menit. Hah? 10 menit bagus lah. 10 menit. 10 menit. Enggak Ini apa-apa. HP Samsung guys. Nih. Tolong Samsung di endorse. Ini 10 menit doang, tolong main durasinya. Durasinya lamain. Kalau harganya jangan tinggi-tinggi. Ini guys, ini YouTuber ya. YouTube lo apa, Bro? Subscribe Kresto Yoses. Nah, itu spellnya apa tuh? Kontennya drum cover sama edukasi drum sama main point blank.
Coba di coba di spell dong itunya. XRESTOYOSES. Oke, nanti gua kasih guys di bawah ini ya. Sip, thank you. Thank you Yoses. Thank you Bang Rin.